Lalu ada aspek hidrologis ya dari DTA ini nanti terkait perencanaan debit dan juga ada tinjauan peraturan drainase dan simulasi debit ya seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya, contoh daerah tangkapan air ini menggunakan aplikasi GIS gitu ya. Namun di sini sebenarnya banyak ya aplikasinya. Saya coba tunjukkan beberapa cara ya menggunakan beberapa aplikasi. Saya share screen. Nah, yang pertama ya, jadi ini pertama, ini nama aplikasinya Global Mapper ya. Global Mapper, jadi dengan Global Mapper ini kita bisa menentukan daerah tangkapan air ataupun mengolah data topografi ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh ya, data topografi hasil pengukuran di Kalimantan ya, di proyek Jalan Tol IKN. Jadi ini diukur, data topografi ini dihasilkan dari data LIDAR ya, jadi pengukuran dengan drone gitu ya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Saya coba matikan. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nanti terlihat ya bahwa yang merah ini, kalau kita lihat elevasinya, dia di elevasi 74 meter ya, artinya daerah perbukitan ya, ataupun daerah pegunungan ya, yang memiliki elevasi cukup tinggi, seperti itu. Nah, di sini eh, turun ya, dia sampai ke yang paling rendah elevasinya di warna biru ya. Di sini sampai -1 meter ya, elevasinya, berarti biasanya yang -1 meter itu daerah sungai ataupun daerah laut ya, seperti itu. Nah, kurang lebih ini contohnya ya, yang berwarna biru kelihatan aliran sungai ya, ataupun apa namanya, elevasi dari sungai ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh data topografi ya, seperti ini. Ini biasanya hasil pengukuran ini cukup mahal juga ya. Jadi biasanya kalau untuk tugas akhir mahasiswa itu kita gunakan data Depnas ya, yang bisa download secara gratis, namun resolusinya tidak sebaik data ini ya, hasil pengukuran di lapangan. Nah, biasanya cara untuk menentukan daerah tangkapan air ya dari data topografi ini ya, biasanya kita munculkan dulu ya rencana eh, jalan ya, ataupun rencana dari perumahan. Contohnya seperti ini contoh jalan. Jadi ini contoh trasenya, seperti ini kurang lebih. Nah, biasanya untuk menentukan daerah tangkapan air itu kita tentukan dulu kontur ya. Jadi kita mau memunculkan kontur dari data topografi. Bagaimana caranya? Ya, di sini mudah sekali ya, dengan Global Mapper ini kita bisa gunakan fitur grid kontur ya, seperti ini. Jadi di sini dia minta ya interval konturnya mau per berapa ya. Contoh di sini misalnya per 10 ataupun bisa kita buat lebih kecil lagi ya, per 1 meter gitu ya. Seperti itu. Nah, karena ini resolusi dari topografinya cukup baik ya. Jadi di sini saya contohkan, saya beri batasan ya, akan semua saya buat kontur. Jadi saya akan buat beberapa daerah yang apa namanya, yang saya mau detailkan ya konturnya. Seperti itu. Jadi nggak akan semua eh, tervisualisasikan konturnya seperti itu. Nah, ini contoh saya Drawbox ya. Saya hanya ingin membatasi konturnya di daerah sini ya. Gitu. Saya klik OK. Nanti di sini ya, jadi kita tinggal buat intervalnya per berapa. Misalnya saya mau buat per 1 meter. Kita OK. Nah, nanti dia akan muncul kontur seperti ini ya. Gitu. Jadi saya coba ubah dulu warnanya ya, warna trase jalannya. Option. Oke ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk tahapan membuat daerah tangkapan air ya, seperti itu. Tapi kalian nanti apa ya, karena datanya sulit ya di perumahan ini, kalian bisa asumsikan elevasinya dari Google. Itu ya. Nanti kalian tinggal lihat ya dari sini kira-kira eh, di elevasi jalan itu di berapa ya. Ini contoh elevasi jalan di 49 ya. Jadi kurang lebih
nanti air yang masuk ke jalan ini itu daerah di sini ya yang lebih tinggi dari elevasi jalan seperti itu. Nah, kalau ke sini kalau kalian lihat ya, elevasinya dia semakin turun ya. Di sini 49, di sini makin ke kanan dia makin turun ya. Di sini 46, 45, 44 dan sampai bawah. Jadi otomatis air dari kalau saya coret-coret ya. Jadi air pasti dia akan turun di sini ya. Di air dia dari sini dia akan masuk ke jalan drainase. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini otomatis daerah tangkapan air itu dia akan dari ini ya, itu ya, dia akan masuk ke saluran drainase. Itu ya, cara untuk membuat daerah tangkapan air ya. Jadi yang terpenting dalam membuat daerah tangkapan air itu yang pertama adalah data topografi ya. Jadi dari data topografi ini kita bisa menentukan batasan dari daerah tangkapan air ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi nggak akan ada daerah tangkapan air dari daerah sini. Ini dia karena airnya langsung ke bawah, nggak akan masuk ke drainase ya. Ini kita belum masuk perhitungan ya, jadi saya masih mengajarkan ke kalian konsep untuk membuat daerah tangkapan air. Seperti itu. Jadi yang terpenting kita harus mengetahui dulu ya elevasi dari jalan ya yang mau kita rencanakan ataupun perumahan yang mau kita rencanakan sistem drainasenya. Seperti itu. Cara yang pertama menggunakan global mapper ya. Selanjutnya sebenarnya saya ingin mengenalkan kalian ya satu software yang sangat membantu di hidrologi ya terutama dalam menghitung beban drainase ya debit. Nah, ini ada yang namanya software HKMS ya. Jadi kurang lebih seperti ini software HKMS. Nah, ini merupakan daerah tangkapan air ya, tangkapan air yang dari yang sudah diidentifikasi ya. Jadi kalau di sini saya coba tampilkan. Ini masih sama contohnya pakai yang IKN tadi ya. Ya, seperti ini ya. Ini merupakan tadi ya trase yang di trase jalan yang direncanakan gitu ya. Nah, di HKMS ini dari data topografi itu dia bisa mengidentifikasi aliran-aliran sungai ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang warna putih ini ya. Ini merupakan identified stream ya, ataupun aliran-aliran yang ada di sekitar dari trase jalan ya, yang kira-kira dia akan masuk atau membebani ke drainase jalan seperti itu. Nah, kurang lebih ini seperti ini ya, daerah tangkapan air hasil HKMS ya. Jadi dia secara otomatis ya, tidak menggunakan tadi secara manual ya, kita di Global Mapper kita tentukan luasannya sendiri ataupun membentuk daerah tangkapan airnya sendiri. Dengan hack HMS ini dia bisa membentuk secara otomatis daerah tangkapan air ya. Sangat canggih ya. Jadi kalian kalau ingin memperdalam di bidang sumber daya air pasti sering menemui aplikasi ini ya, terutama di perhitungan hidrologi. Nah, lalu apa namanya? Dengan aplikasi HKMS ini ya, canggihnya itu dia bisa memunculkan karakteristik dari daerah tangkapan airnya masing-masing ya. Jadi nanti karakteristiknya itu akan digunakan sebagai parameter dalam menghitung debit limpasan ya. Contohnya seperti yang pertama itu adalah
Yang pertama itu LO ya. Jadi LO ini kan kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi jarak terjauh ya dari daerah tangkapan air ke saluran drainase yang direncanakan ya. Jadi di sini LO bisa dimunculkan juga ya dengan aplikasi HKMS ini, dan juga sloop ya. Sloop juga bisa dimunculkan dengan menggunakan aplikasi HKMS ini ya. Seperti itu. Kebayang ya kalau kalian merencanakan sistem drainase lalu daerah tangkapan airnya sebanyak ini gitu ya. Kalau kalian hitung secara manual ya cukup banyak gitu ya. Nah, dengan aplikasi HKMS ini dapat bantu kalian mempercepat proses analisis gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya di sini bisa diklik saja ya. Salah satu contohnya untuk daerah tangkapan airnya. Nanti di sini dia bisa memunculkan di parameter ini ada karakteristik ya. Karakteristik dari daerah tangkapan air. Nah, dia nanti akan menghitung sendiri. Oh, bisa ya. Nggak muncul ya. Jadi di parameter, lalu di karakteristik ya. Jadi dia bisa memunculkan karakteristik dari daerah tangkapan air yang ada di rencana trase ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau bisa dilihat ya, di tabel karakteristik, itu ada yang namanya longest flow path ya. Flow path, nah ini dia menunjukkan nilai dari LO ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi longest flow path ini dia menunjukkan nilai dari LO. Nah, lalu di perhitungan waktu konsentrasi, itu kan ditanyakan ya, berapa kemiringan dari daerah tangkapan air ya. Ini bisa juga dimunculkan ya. Ini adanya basin slope ya. Jadi nilai ini menunjukkan nilai dari kemiringan daerah tangkapan air seperti itu. Nah, kalau nggak menggunakan software ini itu cukup sulit ya untuk mencari nilai kemiringan ya. Jadi kita hanya bisa mengasumsikan berapa sih nilai kemiringan dari daerah tangkapan air yang kita digit ya, seperti itu. Di sini banyak ya, ada panjang sungai ya, kemiringan, dan juga ada densitas dari drainase ya. Nah, itu mungkin untuk sedikit tutorial ya untuk memunculkan parameter-parameter perhitungan nilai debit limpasan ya. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengenalan software ya? Oh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke perhitungan. Nah, jadi ini contoh dari daerah tangkapan air ya. Ini dia digit sendiri di Google Earth ya. Jadi kalian nanti untuk tugas besar bisa menggunakan Google Earth ya. Jadi Google Earth ini salah satu metode yang paling mudah ya, karena apa namanya, aplikasinya cukup ringan ya. Pakai Google Earth Pro, kalian bisa gunakan secara free karena dia open source ya. Lalu sangat simpel juga ya menggunakan Google Earth gitu, atau membuat daerah tangkapan air menggunakan ini. Di sini ada daerah tangkapan air ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan jaringan drainase ya. Di sini ada garis yang warna biru ya. Jadi dia menentukan dulu jaringan drainase yang akan direncanakan atau dievaluasi ya, seperti itu. Nah, lalu step yang kedua adalah menentukan arah dari aliran ya.
arah aliran. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, ini ada arah aliran ya, panah-panah kecil ya, seperti ini. Ini merupakan apa namanya, potensi aliran ya, mengalir dari elevasi yang tinggi ke rendah ya, seperti itu. Jadi kalian harus menentukan juga arah aliran, bisa menggunakan aplikasi ya. Ini dimunculkan berdasarkan aplikasi atau kalian survei langsung ke lapangan. Nah, lalu yang ketiga, ya, baru kalian membuat daerah tangkapan air. Jadi, contohnya, ini adalah daerah tangkapan air. Nah, biasanya di apa ya, di Google Earth itu dia di bawahnya itu menunjukkan ada elevasi ya. Jadi di Google Earth ini dia menentukan batasan daerah tangkapan airnya adalah based on elevation ya di lapangan seperti itu. Jadi yang daerah sini ya, daerah sini gitu ya. Ini dia elevasinya lebih rendah dibandingkan dengan elevasi dari saluran drainase yang warna biru. Jadi airnya ketika hujan, ketika terjadi hujan, airnya tidak akan masuk ya ke jaringan drainase. Jadi yang hanya masuk itu dari daerah tangkapan air yang di sini ya, karena elevasinya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan jalan ya, seperti itu. Nah, seperti ini cara untuk menentukan daerah tangkapan air, seperti itu. Saya hapus dulu. Nah, lalu yang keempat, gitu ya, setelah kalian menentukan daerah tangkapan air seperti ini, itu kalian perlu mengidentifikasi yang namanya jenis land cover ataupun tutupan lahan ya. Di land cover itu contohnya bisa ada perumahan ya, ataupun hutan, kebunan, persawahan ya, dan lain-lain gitu ya seperti itu. Jadi kalian cek ya di sini. Ini contohnya ya, contohnya saya di sini lihat daerah ini merupakan daerah hutan ya, ataupun kebunan misalnya ya, seperti itu. Nah, lalu daerah sini ini dia perumahan gitu ya. Jadi dalam satu DTA itu dia memiliki beberapa gitu ya, beberapa jenis tutupan lahan ya. Bisa aja hutan ya, eh, rumahan gitu ya. Dan juga mungkin di sini ada sawah ya, misalnya ini gitu. Jadi dalam satu DTA itu dia nggak akan hanya terdiri dari satu jenis tutupan lahan. Jadi bisa terdiri dari beberapa jenis tutupan lahan seperti itu. Nah, jadi nanti dalam menghitung nilai C ya, itu harus di combine ya, harus digabungkan. Jadi nanti dia akan memperoleh nilai C gabungan gitu ya. C gabungannya berapa? Jadi kita akan menghitung juga ya. Gitu. Kalau di perumahan ya rata-rata contoh yang kemarin itu dia perumahan aja gitu ya, jenis tutupan lahannya gitu ya. Jarang seperti ini gitu ya. Ada kombinasi antara sawah ya, hutan dan apa namanya? Kebunan gitu ya misalnya. Seperti itu. Setelah itu ya, setelah kalian sudah bisa membuat daerah tangkapan air ya, lalu identifikasi juga jenis tutupan lahannya, baru kalian masuk ke perhitungan dari apa namanya? Debit ya, debit limpasan seperti itu. Nah, untuk ini kan ada ya hasil analisis JIS dan juga ada kemiringan lahan ya 5 sampai 15% ya. Jadi ini output dari aplikasi ya, baik itu GIS ataupun misalnya dengan Google Earth ya. Nanti dia akan outputnya adalah luas ya. Di sini contohnya hasil luas dari daerah tangkapan air adalah 2,04 hektar ya, seperti itu. Nah, untuk kemiringan lahan ini tadi ya eh, sebenarnya digunakan aplikasi ya, gunakan aplikasi yang dimana datanya dari data topografi ya, topografi kawasan ya. Jadi dari data topografi kawasan ini
bisa memunculkan piringan lahan ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nggak ada data topografi ya, kita cuma pakai apa namanya, dari Google Earth ya, seperti ini gitu ya. Nah, itu kita bisa asumsikan kemiringan lahannya. Asumsinya ya nanti kalian coba nanti kursornya ke arah sini gitu ya. Eh, di sini nanti kalian tembak elevasinya di berapa ya dari Google Earth, dan di saluran drainase yang kalian rencanakan itu elevasinya berapa. Nah, nanti kalian hitung dengan cara manual gitu ya. Elevasinya misalnya di yang atas ini ya, daerah hulunya itu plus 5 ya. Sedangkan di yang hilirnya adalah plus 90 gitu ya. Nah, terus jarak dari titik terluar ini ya, titik ujung sampai dia titik drainase ya, ini misalnya 100 meter ya. Gitu ya. Jadi nanti kalian harus menghitung slope ya dengan cara S ya atau I ya, sama dengan selisih dari elevasi ya. Jadi di sini 95 dikurangi 90 dibagi dengan panjang ya. Panjangnya kan di sini jaraknya 100 meter. Nanti kalian akan memperoleh nilai slope-nya berapa. Biasanya desimal ya, 0,00 sekian, nanti kalian kalikan 100, jadi dia akan berubah menjadi persen ya. Gitu. Nah, sebenarnya ya, cara yang benar itu ya, dengan cara manual ini kalian harus identifikasi satu-satu ya. Per berapa mungkinnya lebih rapat itu lebih baik ya. Kalian hitung masing-masing apa namanya, nilai slope-nya, nilai S-nya ya. Namun kalian akan lama ya hitungnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian boleh asumsikan salah satu saja gitu ya, yang paling ekstrim mungkin ya, tinggi apa namanya, selisih elevasinya. Nah, jadi dengan yang paling ekstrim itu kalian sudah bisa menggambarkan kondisi ekstrim di daerah tangkapan air kalian. Ya, jadi kalian hanya ambil salah satu saja gitu ya. Misalnya di sini gitu ya, yang paling ekstrim, di kalian langsung hitung di eh, apa namanya, hitung kemiringan lahan yang ada di daerah sini seperti itu ya. Nah, itu ya untuk eh, kemiringan lahan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Seperti itu ya, nanti tugas besar kalian ya. Jadi kalian apa namanya, bisa mengasumsikan ya, dengan sense of engineering kalian, dengan feeling engineering kalian, ya kurang lebih seperti itu ya, untuk menentukan parameter-parameter yang apa namanya, yang sulit ya diperoleh dengan data yang cukup apa namanya, kurang ya, atau tidak lengkap seperti itu. Nah, biasanya di pekerjaan itu sering ya menemukan kasus-kasus seperti ini. Kita tidak ada data topografi ya untuk merencanakan drainase di perumahan ya, ataupun di jalan ya, itu biasanya kita menggunakan cara seperti itu ya. Itu ya. Nah, itu untuk menentukan daerah tangkapan air. Sekarang kita lanjut lagi. Silakan kalau yang mau bertanya langsung saja ya. Nah, ini adalah flowchart ya. Chart dalam mendesain atau menghitung debit ya, debit rencana untuk drainase ya. Jadi di sini mulai. Nah, di sini ada data ya. Datanya yang terpenting ini ada data hujan jam-jaman, harian, bulanan atau tahunan ya. Namun untuk drainase itu yang apa namanya, bisa digunakan ya. Ini saya coret yang nggak bisa ya. Itu adalah data hujan jam-jaman, atau kalian bisa gunakan hujan harian dari BMKG ya, seperti itu. Karena untuk data hujan jam-jaman ini biasanya sulit untuk diperoleh ya. Jikapun ada, itu harganya mungkin cukup mahal ya, seperti itu. Ini eh, dicek ya apakah datanya lengkap gitu ya. Kalau nggak lengkap, ini ada copy data yang hilang ya. Jadi ini ada rumusnya, ada aritmetik, ada normal, ada metode Amerika ya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah datanya lengkap, masuk ke analisis hujan wilayah. Namun, kalau misalnya di daerah tangkapan air kalian itu cuma ada
pos hujan gitu ya. Untuk pos curah hujan saya singkat. Itu kalian tidak usah menghitung hujan wilayah. Jadi data hujan harian maksimum kalian itu langsung digunakan ya, seperti yang kemarin kita sudah lakukan. Jadi kita langsung menggunakan data hujan tersebut. Gitu ya. Namun misalnya kalau di daerah tangkapan air kalian gitu ya, ini contohnya misalnya DTA-nya gitu ya. Nah di situ ada di sini ada pos hujan misalnya ya. Lalu di sini ada pos hujan, di sini ada pos hujan. Nah ini kalian harus menghitung hujan wilayah gitu ya. Jadi nanti mencari rata-rata dari tiga data hujan tersebut ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau di luar daerah tangkapan air hujan misalnya ada juga pos curah hujan. Nah ini biasanya harus dipertimbangkan juga dalam analisis hujan wilayah gitu ya. Semoga di hidrologi kalian udah belajar ya cara menghitung analisis hujan wilayah. Jadi metodenya ada metode rata-rata aritmatik ya, ada Polygon Thiessen, ada metode isohed ya, seperti itu. Ini uji konsistensi data ya, jadi untuk menguji apakah data hujan yang kita analisis itu datanya konsisten ataupun tidak konsisten ya, seperti itu. Dia ada metode kurva massa ganda ataupun metode RAPS ya. Setelah uji konsistensi data baru masuk ke analisis distribusi frekuensi ya. Ini ada metode grafis ya, ada log persen, log normal, Gumbel dan lain-lain ya banyak yang kemarin sudah saya sampaikan. Setelah itu perlu diuji ya dengan syarat statistik juga apakah apa namanya data tersebut ya distribusi tersebut dapat digunakan ya ataupun tidak. Ya seperti ini salah satunya ya ada uji distribusi juga dengan chi-square dan Smirnov. Kalau ini baru masuk ke perhitungan intensitas ya dan setelah intensitas baru masuk ke nanti ke perhitungan debit rencana gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada hujan jam-jaman ya. Jadi hujan jam-jaman itu sebenarnya biasanya digunakan untuk menganalisis debit di sungai gitu ya. Kalau di drainase kita periodenya kecil ya, biasanya nggak sampai jam-jaman, tapi kita gunakan menitan ya. Seperti itu. Makanya kita di kurva IDF ya, kurva IDF, intensitas, dan ini adalah duration ya. Ini kita intervalnya adalah menitan ya, bukan jam-jaman. Gitu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, ini belum selesai ya, tadi masih berlanjut lagi. Atau ini contoh yang lain ya. Ini contoh untuk menganalisis hidrologi khusus ya, khusus untuk drainase gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya datanya tadi selain curah hujan ada data topografi dan data tutupan lahan ya. Seperti itu. Jadi dengan data ketiga ini kalian sudah bisa menganalisis dari dimensi drainase gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan untuk menganalisis hidrologi ya, hidrologi gitu ya. Ini untuk analisis karakteristik daerah tangkapan air ya. Jadi dia dikombin dengan analisis hidrologi akan memperoleh nilai debit rencana ya. Seperti itu. Nah, lalu yang paling kanan ini adalah analisis hidraulika ya. Hidraulika gitu. Jadi di analisis hidraulika ini dilakukan analisis penampang saluran ya yang dasarnya kalian sudah peroleh di mata kuliah hidrolika ya untuk mendesain dimensi dari saluran atau kapasitasnya. Nanti setelah kalian mendesain ini baru akan dilakukan pengecekan ya apakah debit dari analisis hujan ini eh, melebihi dari QS ya. QS itu adalah kapasitas debit di saluran yang kita rencanakan. Kalau misalnya melebihi ya ini perlu diganti dimensinya, diperbesar gitu ya. Kalau misalnya QS sudah lebih besar atau QR misalnya, QR lebih kecil dari QS, berarti dimensi penampang ini sudah bisa digunakan untuk atau dilaksanakan gitu ya di lapangan seperti itu. Ini adalah bagian alir dari perencanaan sistem drainase. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini adalah aturan teknis untuk desain penampang saluran drainase ya. Jadi di sini ini adalah
apa namanya, periode ulang ya, kala ulang desain drainase perkotaan menurut tipologi kota ya, dan juga dari luasan daerah tangkapan air ya, seperti itu. Jadi nanti kalian tentukan di apa namanya, di tugas besar kalian gitu ya, lokasi perumahan kalian itu apakah ada di kota metropolitan ataupun di kota besar, kota sedang atau kota kecil ya, seperti itu. Nanti dia akan memiliki nilai-nilai skala ulang yang berbeda. Nah, setelah itu kalian harus tentukan dulu ya delineasi daerah tangkapan air apa namanya di perumahan kalian gitu ya. Nanti yang paling besar misalnya berapa hektar ya. Oh, misalnya yang paling besar di perumahan kami itu 10 kurang dari 10 hektar ya. Nanti kalian hanya mendesain satu kala ulang ya, yaitu kala ulang 2 tahun. Jadi kalian hanya membuat atau menganalisis debit ya, debit dengan periode ulang atau kala ulang 2 tahun gitu ya. Jadi kalian gak usah ngitung sampai periode ulang 50 ya, ataupun sampai 100 tahun ya, seperti itu. Namun kalau misalnya di contoh di kota metropolitan misalnya ya, lokasi perumahan kalian, ternyata luas catchment areanya atau luas daerah tangkapan air cukup besar ya. Nah, itu kalian harus mendesain dengan skala ulang yang cukup tinggi ya, 10 sampai 25 tahun. Jadi semakin apa namanya? Semakin besar skala ulangnya ya, di sini 2, 5 gitu ya. 10 ya. 10 sampai 25 otomatis nanti dimensi penampang kalian itu juga akan semakin besar ya, seperti itu. Nah, silakan kalau yang mau ditanyakan dulu terkait aturan teknis gitu ya. Jadi sebenarnya kalian nggak mutlak ya, nggak baku harus mengikuti tabel ini ketika kalian mendesain saluran. Kalau kalian mendesain saluran drainase untuk jalan gitu ya, ataupun nanti kalian dapat project untuk menghitung drainase di bandar udara, itu dia memiliki aturan masing-masing ya, terkait periode ulang gitu ya. Jadi nggak akan mengacu kepada tabel ini gitu ya. Contoh di drainase jalan gitu ya, itu kita mengacu ke aturan pedoman drainasinya Bina Marga ya. Itu dia ada yang sampai dengan kala ulang 100 tahun ya. Ya. Jadi yang periode ulang 100 tahun ini biasanya diterapkan untuk jalan ya, jalan di ibu kota provinsi. Contohnya di IKN gitu ya. Nah, itu dia menggunakan skala ulang yang cukup tinggi gitu ya. Lalu kalau di jalan raya ya, itu dia ada spesifikasinya sendiri ya. Apakah nanti dia tipe jalannya jalan kolektor gitu ya, jalan kolektor ataupun misalnya jalan arteri ya, arteri ataupun jalan bebas hambatan atau jalan tol, dia memiliki apa namanya, kala ulangnya yang berbeda ya, seperti itu. Jadi kalau di apa namanya, di Bina Marga atau di drainase jalan itu kasta tertingginya atau periode ulang yang paling tinggi itu ada di ibu kota provinsi, dan tipe jalannya adalah jalan bebas hambatan itu jalan tol. Nah, itu dia pasti nilai kala ulangnya cukup tinggi ya. Jadi otomatis nanti dimensi drainasenya akan lebih besar dibandingkan dengan jalan kolektor ataupun jalan lokal atau jalan arteri ya, seperti itu. Lalu di bandara gitu ya, di bandara itu pernah saya desain juga, itu dia memiliki aturan sendiri ya, seperti itu. Jadi nanti kalian akan menemukan studi kasus yang berbeda seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan debit ya. Jadi untuk rumus perhitungan debit itu adalah Q sama dengan 1/36 ya, dikalikan C dikalikan I ya, lalu dikalikan dengan A ya. Nah, di mana untuk Q itu satuannya dia meter kubik per detik ya. Lalu untuk koefisien pengaliran dia tidak ada satuan, dan untuk intensitas hujan itu dia milimeter per jam ya. Jadi jangan lupa ya kalian
kalau di ujian itu harus mencantumkan satuan, gitu ya. Masih banyak yang salah, nggak mencantumkan satuan. Lalu untuk A, ini adalah luas daerah pengaliran, itu biasanya kita gunakan hektar, ya. Seperti itu. Pun bisa kilometer persegi, ya, ataupun meter persegi, nah itu tergantung, gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini, tadi yang sudah sebelumnya saya sampaikan juga, ya, jika jika di daerah tangkapan air kalian itu memiliki beberapa tipe tutupan lahan, ya, seperti tadi contohnya ada gabungan antara perumahan, antara dengan sawah, dan juga ada hutan atau kebun. Nah, itu kalian harus menghitung dengan rumus ini, ya, untuk nilai C. Nah, di sini contohnya C1, ya, misalnya C1 itu sawah, ya. Ini sawah. Dan untuk A1 ini adalah luasan dari sawahnya berapa, gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini nilai sawah C-nya berapa? Misalnya C-nya sama dengan 0,5. Ini C1, ya. Untuk A1-nya kalian ukur dulu luasan dari sawahnya berapa, gitu ya. Misalnya 0,5 hektar, gitu ya. Dan seterusnya, ya. Dan C2 ini misalnya dia perumahan, gitu ya. Nilai C-nya berapa? 0,9 misalnya, ya. Dan A2-nya adalah A2 dari perumahan, gitu ya. Gitu. Nanti di sini dijumlahkan, ya, dikalikan dulu nilai koefisien masing-masing dan luasan masing-masing tutupan lahan. Jadi dijumlahkan, dan di sini ada yang namanya dengan FKN, ya. Jadi FKN ini adalah faktor limpasan, nanti ada di tabel, ya, nilai FK-nya berapa, dan nanti dibagi dengan jumlah, ya, atau total dari luas daerah tangkapan air. Itu nanti akan memperoleh nilai C, ya. Nanti saya apa namanya tampilkan, ya, contoh perhitungannya. Namun konsep perhitungannya ya seperti ini, ya. Gitu. Kalau misalnya di perumahan, gitu ya, di perumahan yang kalian desain, oh ternyata cuma tutupan lahannya atau land covernya cuma perumahan aja, gitu ya, baik itu multi unit, ya, multi unit terpisah atau tergabung, ya berarti nanti kalian cuma punya nilai C-nya 1. Dia langsung lihat di tabel, oh C-nya misalnya di tabel untuk multi unit 0,85, ya. Jadi kalian langsung gunakan nilai ini ke rumus eh, debit, ya, debit metode rasional seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada, ya, berarti sudah. Saya mau tampilkan contoh, ya, contoh perhitungan. Bentar, ya, saya buka dulu. Jam 5, ya, berarti ada waktu sejam. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau dilihat, ya, di daerah tangkapan air ini dia memiliki tiga jenis tutupan lahan, ya, dalam satu daerah tangkapan air. Ya, di mana untuk yang merah ini adalah tubuh air, ya, ataupun sungai. Lalu yang daerah sini, ya, daerah kedua ini adalah daerah tambak, ya. Dan yang ketiga ini adalah apa namanya daerah pemukiman, ya, seperti itu. Oh sorry, kebalik, ya. Ini ternyata yang merah ini adalah permukiman, dan yang apa namanya ketiga ini adalah tubuh air, ya. Dan yang kedua ini adalah tambak, ya. Kalau dilihat dari sini, ya, berdasarkan visualisasi dari Google Earth. Nah, nanti jadi dari satu DTA ini terdapat tiga jenis land cover, gitu ya. Jadi kalau dilihat di tabelnya, di sini dia memiliki nilai C yang berbeda, ya. Jadi kita harus jumlahkan terlebih dahulu, ya. Namun ini metodenya beda lagi, ya. Ini metode curve number. Ini nggak akan disampaikan di sini, ya.
Jadi kurang lebih sama seperti ini, jadi harus digabung dulu ya dari tiga tutupan lah. Seperti itu ya. Kita balik lagi. Nah, ini ya. Oke, berarti sudah paham untuk perhitungan debit. Nah, lalu ini untuk nilai faktor limpasan tadi ya, yang di sebelumnya gitu ya. Kan di sini ada nilai dari FK ya, ada FK ya. Nanti kita ambil dari tabel dan juga kita membutuhkan nilai C dari jenis-jenis lahan masing-masing ya. Gitu. Nah, ini kita lihat di tabel selanjutnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ada koefisien pengaliran, C-nya kalian bisa gunakan dari tabel ini. Dan untuk sebelahnya, di sebelah kanannya ini ada faktor limpasan. Jadi, untuk faktor limpasan ini digunakan ketika dalam satu DTA itu terdapat gabungan beberapa tutupan lahan gitu ya. Kalau misalnya cuma satu ya, perumahan itu kalian nggak usah ambil nilai faktor limpasan ya, karena nggak usah dihitung. Jadi kalian langsung ambil nilai C-nya. Gitu ya. Di sini ada tipe-tipenya ya, ada permukiman padat gitu ya, ada permukiman tidak padat gitu ya, ada pegunungan. Ya, kalau contoh di perumahan itu biasanya kita gunakan permukiman padat gitu ya, bisa ya. Seperti itu. Nanti kita ambil nilainya kisar antara 0,4 sampai 0,6 ya untuk nilai C-nya. Seperti itu. Iya. Tapi ya, tapi kalian tidak baku juga ya ikuti tabel ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau mengambil kondisi yang paling ekstrim gitu ya, paling aman gitu ya untuk drainase yang kita rencanakan itu kita bisa gunakan nilai C-nya adalah satu gitu ya. Jadi tidak ada diasumsikan bahwa air itu ya, air hujan yang turun tidak akan meresap ke tanah. Jadi langsung mengalir di permukaan gitu ya seperti itu. Jadi otomatis debit yang masuk ke drainase yang direncanakan atau dievaluasi itu dia akan semakin besar ya. Bisa juga ya kita asumsikan nilai C-nya satu. Cuma kalau di proyek-proyek gitu ya, biasanya kita kan terkendala dengan biaya juga gitu ya, dengan anggaran. Nah itu kita bisa reduksi dari sini gitu ya, seperti itu. Kita nilainya masuk ke dalam rentang tabel di sini ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kayaknya masih pada ngantuk ya, mungkin pada di perjalanan atau masih nunggu maghrib ya. Silakan kalau mau ada yang sambil bertanya. Terkait tugas besar juga boleh kan ya. Udah ada yang mulai mengerjakan gitu ya. Seperti itu ya. Oke ya. Nah ini ada waktu konsentrasi ya. Jadi waktu konsentrasi eh, itu diperlukan ya dalam mendesain drainase. Jadi untuk waktu konsentrasi itu ada dua, ya. Waktu konsentrasi di lahan gitu ya, dan juga ada waktu konsentrasi di saluran ya, atau conduit time. Nah ini adalah T0 ini adalah waktu konsentrasi di lahan ya, dan untuk yang TD ini adalah waktu konsentrasi di saluran. Ya, karena kan kita tahu ya bahwa rumus TC ya atau time of concentration itu adalah T0 plus TD ya. Jadi dijumlah antara eh, waktu pengaliran di lahan dan waktu pengaliran di saluran gitu ya. Namun yang kemarin kita coba hitung ya, waktu yang mati lampu di ruangan itu masih salah waktu konsentrasinya ya. Nah, kemarin dari hasil perhitungan di kelas itu nilainya kalau nggak salah TC-nya hampir berapa gitu ya, ratusan gitu ya. Hampir berapa ratus menit gitu ya. Nah, biasanya di saluran drainase yang ukurannya atau skalanya perumahan gitu ya, itu biasanya nilai TC-nya dia di bawah dari 100 ya, atau nilainya dari puluhan gitu ya. Misalnya 50 atau 25 menit gitu ya.
ataupun 10 menit ya. Bahkan ada yang kurang dari 10 menit ya, misalnya 5 menit ya seperti itu. Nah, yang kemarin itu berarti masih salah ya. Karena rumusnya ya sebenarnya yang saya salah itu. Kemarin itu ada yang dipangkatin ya, ada yang 2/3 dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti coba kalian gunakan rumus yang ini ya. Jadi 2/3 dikalikan 3,28 dikalikan dengan 0 ya, atau LO ya. Ini diperoleh dari apa namanya? Jarak ya, jarak terjauh dari daerah tangkapan air ke saluran drainase gitu ya. Nah, kalau kalian apa namanya? Menggunakan Google Earth, itu kalian bingung juga ya untuk mencari nilai dari apa namanya? Aliran terjauh ya dari tangkapan air ke saluran gitu ya. Jadi kalian bisa asumsikan gitu ya. Misalnya ini saluran drainasenya, ini daerah tangkapan airnya gitu ya. Gitu. Nah, untuk mencari nilai LO-nya, itu kalian bisa asumsikan titik terjauh ya. Misalnya dari sini ya, sini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini LO-nya berapa panjangnya ya. Kalian ukur menggunakan Google Earth bisa juga ya, ukur panjang gitu ya. Jadi keluar dia LO-nya berapa meter. Gitu. Dan untuk ND ini berdasarkan material saluran ya. Dan juga untuk IS ini kemiringan dari slope ya. Itu tadi caranya. Kalian bisa mengasumsikan dengan menghitung dari elevasi dan yang ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalian coba coba hitung lagi ya yang intensitas kalian menggunakan rumus yang ini ya untuk tekno. Seperti itu. Iya. Ini ya, lebih jelasnya seperti ini. Untuk I0 atau L0 itu jarak dari titik terjauh ya eh, ke fasilitas drainase ataupun ke outlet dari drainase ya seperti itu. Nah, untuk rumus yang waktu konsentrasi ya di saluran itu TD ya, itu standar rumusnya sama dengan yang kemarin ya. Itu adalah L per 10 dikalikan dengan pi. Jadi kalian harus cek ulang nilai T0-nya. Karena kemarin nilai T0-nya mungkin hampir 70 menitan ya. 70 menitan jadi cukup besar juga. Perlu dicek lagi. 60 kali pi ya. Jadi L-nya adalah panjang saluran ya. Dan pi-nya adalah kecepatan aliran berdasarkan material dari saluran drainase yang kalian rencanakan ya. Baik itu sangan batu, atau beton ya ataupun tanah ya, kemarin ada tanah lempung, tanah kokoh ya, lempung kokoh gitu ya, itu dia memiliki nilai kecepatan izin masing-masing seperti itu. Jadi ya, kalau panjang kan ini bisa ditentukan ya di Google Earth gitu ya, panjang salurannya ataupun hasil dari survei di lapangan ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah jelas ya rumus waktu konsentrasi. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya, karena kita harus sampai ke perhitungan dimensi saluran drainase. Nah, ini ya koefisien hambatan tadi nilai ND ya. Ini berdasarkan tutupan lahan ya, apakah tadi permukaan yang licin ataupun lapisan semen ya, hutan gitu ya. Dia memiliki nilai hambatan masing-masing gitu ya. Jadi semakin tanahnya terbuka ya, semakin dia alami ya ataupun hutan itu dia nilai hambatannya makin besar. Kenapa? Karena air yang mengalir di lapisan tersebut dia sebagian besar akan menyerap ke dalam tanah gitu ya. Ya. Tapi semakin dia kondisinya terbangun, baik itu beton ataupun lapisan aspal, itu dia akan makin sulit untuk menyerap ke dalam tanah. Jadi dia akan mengalir bebas di hambatannya jadi semakin kecil. Gitu ya. Nah, ini kemiringan rata-rata saluran terhadap kecepatan rata-rata gitu ya. Jadi ini eh, jadi sebagai acuan juga ya ketika kalian mendesain drainase ya. Karena kemiringan rata-rata saluran itu merupakan salah satu parameter juga yang penting dalam mendesain drainase ya. Jadi kalau misalnya kemiringan rata-rata salurannya lebih kurang dari satu, itu biasanya kecepatan rata-rata alirannya sebesar 0,4 meter
per detik gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini ya, semakin tinggi nilai kemiringannya ya, misalnya di sini 6 sampai 10 ya. 6 sampai 10 itu kecepatan rata-ratanya cukup besar ya, 1,5 gitu ya. 1,5 meter per detik gitu ya. Nah, ini kita perlu cek terhadap kecepatan izin gitu ya, di izin masing-masing saluran berdasarkan tipenya. Kalau dia terbuat dari tanah lempung ya, lempung lempung gitu ya, lempung kokoh ataupun lempung apa satu lagi ya lupa saya. Itu kan dia kalau nggak salah nilai kecepatan izinnya adalah paling besar di 1,1 meter kubik per detik gitu ya. Otomatis dengan kecepatan 1,5 ini dia melampaui batas ya atau melebihi batas dari kecepatan izin saluran gitu ya. Nah, biasanya kita sebagai engineer itu kita mengatur lagi kemiringan dari rata-rata salurannya agar tidak terlalu curam ya. Nah, ini cukup tinggi ya, 6 sampai 10% gitu ya. Itu biasanya kita buat lebih landai lagi ya salurannya gitu ya agar dia tidak terlalu curam. Jadi dengan kita mengurangi kemiringan, diharapkan kecepatan rata aliran tersebut dapat kurang. Gitu ya. Nah, setelah itu mungkin saya sampaikan juga ya, ketika kalian mendesain drainase gitu ya, misalnya di daerah perbukitan ya, itu kan daerahnya curam-curam ya, ini daerah cukup curam gitu ya, yang gini misalnya ya. Nah, itu dia memiliki treatment khusus ya dalam perencanaan atau ya perancangan drainasenya ya. Kalau seperti ini, otomatis ya nilai kemiringan rata-rata saluran itu akan semakin besar ya, dan juga nilai kecepatan rata-ratanya dia pasti akan cukup besar juga, gitu ya. Biasanya kalau kalian di daerah perbukitan gitu ya, melihat drainase itu dia dibuat gitu ya, dibuat lebih bertangga gitu ya. Ya, seperti ini ya, seperti tangga rumah gitu ya. Nah, biasanya ada bangunan seperti ini gitu ya, kalau dibuat di daerah yang curam. Jadi fungsinya tangga-tangga ini dia mereduksi dari kecepatan aliran, ya, kecepatan aliran. Di sini dia akan tereduksi, tereduksi dan seperti ini ya. Jadi airnya, ya. Jadi seperti apa ya? Seperti ya air yang terjun gitu ya, terjunan gitu ya. Nah, ini sebutnya dengan terjunan. Gitu. Karena kalau tidak dikasih penanganan seperti itu, nanti dia akan menggerus ya, kan air akan menggerus dasar saluran yang ada di bawah ya, terutama daerah sini dia akan menggerus dan merusak gitu ya, merusak saluran drainase. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada kita lanjut lagi ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini sudah teridentifikasi ya antara nilai LO-nya. Jadi di sini ada ya, ada panjangnya berapa gitu ya. Nanti dibandingkan mana yang paling besar nilai panjangnya gitu. Gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan, contoh perhitungan dari drainase ya. Nah, ini yang akan kalian kerjakan ya di tugas kalian gitu ya, yang dikumpul eh, sebelum UTS ya. Udah keluar nih jadwal UTS-nya. Kalian udah dapat belum ya? Kita cek dulu ya tanggal berapa ya. Drainase. Oh, ini kalian tanggal 2 Mei berarti ya kumpulkannya gitu ya tugasnya. Jadi dikumpul tugasnya H-1 tanggal 1 Mei ya. Berarti itu masih lama nih, masih 20 hampir sebulan ya. Sebulan lagi kalian punya waktu untuk menyelesaikan tugas ini ya seperti itu. Nah, ini contoh punya kakak tingkat kalian ya yang kemarin sebenarnya sudah saya tampilkan juga gitu ya. Nah, di sini
kalian nanti akan mengerjakan seperti ini juga ya contohnya. Namun ada beberapa hal yang berbeda gitu ya. Nah, insya Allah kalau kalian mengerjakan tugas ini gitu ya, itu kalian bisa mengisi soal yang ada di TS gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian tolong dipelajari baik-baik soal ini gitu ya. Mungkin nanti di UTS ada beberapa penambahan gitu ya. Saya edit ada improvisasinya gitu ya. Kalau sama persis ya, pada bagus nanti nilainya ya. Nah, ini contoh apa namanya? Punya kakak tingkat kalian gitu ya. Dari data hujan didistribusikan per menit gitu ya. Dengan metode intensitas hujan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi di sini dari menit 5 sampai 720 gitu ya. Cuma kalian kan tidak menganalisis dengan metode ini ya, yang Talbot, lalu Shiguro sama Sherman gitu ya. Jadi kalian untuk intensitas gitu ya. Untuk intensitas langsung kalian gunakan rumus Mononobe ya. Oke ya. Di mana rumus Mononobe itu yang R24 gitu ya, per 24 gitu ya. Itu kalian langsung gunakan rumus seperti itu. Terus kalian eh, nanti di UTS saya soalnya nggak hanya perhitungan gitu ya, ada teorinya gitu ya. Jadi teori-teori yang saya sudah sampaikan ke kalian itu nanti saya pasti tanyakan kembali gitu ya. Salah satu contohnya misalnya eh, kurva IDF gitu ya. Bagaimana sih kurva IDF itu ya misalnya. Terus pengertian kurva IDF itu apa gitu ya. Lalu bentuknya contohnya seperti apa ya. Misalkan untuk arah Y-nya adalah intensitas ya. Satuannya apa dan untuk arah X itu contohnya waktu ya. Itu kalian harus paham gitu. Gitu ya. Nah, mungkin lanjut ke sini saja ya, ke sheet berikutnya. Ini adalah intensitas hujannya. Nah, kurang lebih ini seperti ini ya, intensitas hujan. Jadi kan di tugas besar kalian, kalian juga ya menghitung intensitas based on data yang kalian gunakan dari BMKG ya, gitu. Kalian plot ini. Nah, nanti di tugas besar itu kalian eh, apa namanya? Hitung ya. Hitung perbandingan dimensi periode ulang 2 tahun ya, 2 tahun dan 5 tahun ya. Nanti dia terlihat ya perbedaan dimensinya, dimensi salurannya berapa senti gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian nanti ketika di intensitas hanya menghitung 2 periode ulang ya, 2 sama 5 tahun. Gitu. Nah, kalau ini saya suruh semua ya, 2 sampai 25 kalau nggak salah ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini sudah ya terkait perhitungan intensitas. Sebenarnya kan kemarin sudah saya praktikan juga ya cara buat kurva IDEP, hitung intensitas gitu ya dengan menggunakan Excel gitu ya. Nah, nanti dari kurva intensitas ini kita akan gunakan juga nanti setelah UTS ya untuk eh, jadikan parameter input di permodelan SWMM ya, Stormwater Management Model gitu. Jadi kurva IDEP ini sangat penting ya, parameter yang sangat penting di perancangan. Oke ya, ini soalnya sama ya dengan yang tahun kemarin ya. Cuma kalian di sini jangan perhatikan ini ya, tahu intensitas hujannya ini coret gitu ya. Kalian gunakan analisis intensitas yang sudah dilakukan kemarin ya. Kalian kan udah sampai kurva IDF juga gitu ya. Cuma kemarin masih salahnya di perhitungan nilai waktu konsentrasinya ya, karena ini nilainya cukup besar ya, hampir ratusan menit ya, hampir ratusan menit dan nanti ketika menghitung debit ya dia nilai debitnya sangat kecil ya 0,00 ya kemarin tuh ya kalau nggak salah. Ya, jadi semakin besar nilai waktu konsentrasinya itu nilai debitnya akan semakin kecil ya. Ini aneh banget ya, debit sebesar ini gitu ya, sekecil ini malah ya. Gitu ya, jadi kalian cek lagi dengan rumus yang tadi saya sudah sampaikan untuk nilai TC-nya.
Ya harusnya kurang lebih di puluhan lah ya, nggak sampai ratusan gitu PTC. Seperti itu. Jadi otomatis nilai debitnya akan semakin besar atau logis ya nilai debitnya. Itu terkait perhitungan waktu konsentrasi sudah ya. Ya. Untuk debit key design itu sudah juga tadi ya pakai metode rasional. Key sama dengan 1/36 ya. Eh, kalikan C, kalikan I, kalikan A ya. Ini kalian gunakan rumus ini ya. Seperti itu. Dan untuk apa namanya? Tutupan lahannya kemarin sudah dikasih ya yang untuk ganjil dan genap. Dan langsung gunakan saja itu. Seperti itu ya. Nah, yang belum saya sampaikan itu adalah untuk poin C ya. Di poin C ini adalah jika saluran didesain berpenampang persegi, ya, tentukan kedalaman air di saluran. Gitu ya. Jadi, ini sekarang kita akan coba lihat Excel-nya ya. Jadi sebenarnya kalian untuk perhitungan penampang ini sudah diperoleh di mata kuliah hidrolika gitu ya. Jadi kalau nggak salah dulu debitnya berapa gitu ya. Lalu eh, ukuran penampang atau dimensi salurannya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini di Excel yang selanjutnya ya. Seperti ini kurang lebih Excel-nya untuk menentukan dimensi dari saluran drainase ya. Jadi kalian di sini yang pertama ya, ini adalah data intensitas curah hujan ya, di mana di sini ada durasinya ya, 5 sampai 720 menit dan saran dari intensitas hujannya. Nah, untuk yang angkatan dahulu itu saya dibedakan juga ya antara mahasiswa, ada yang menggunakan Talbot, Guro dan Sherman gitu ya. Cuma untuk yang angkatan sekarang saya samakan saja ya, kalian menggunakan metode Mononobe ya, seperti itu. Kurang lebih sama seperti ini ya. Di apa namanya? Saya hapus. Nanti akan seperti ini. Kalian rekap dulu intensitasnya ya. Kalau di 5 menit berapa gitu ya intensitasnya. Ini sama aja sebenarnya ya. Kalau kita plot ini merupakan kurva IDF gitu ya. Itu ya. Iya, sama aja ya. Dia kurva IDF. Ini ada dua periode ulang ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 25 tahun gitu ya. Kalau saya kan nyuruh ke kalian 2 tahun sama 5 tahun ya. Gitu. Setelah itu nanti kalian menghitung waktu konsentrasi ya di sini. Nah, di sini ada kecepatan izin ya, kecepatan izin. Ini kecepatan izin bergantung pada ini, pada jenis bahan drainase yang kemarin saya tugaskan ke kalian ya. Ada yang ganjil sama genap itu kan beda-beda ya. Ada yang pakai beton ataupun pakai lempung padat gitu ya, seperti itu. Nah, itu kalian mengacu ke tabel ini. Lalu untuk jarak permukaan gitu ya. Nah, ini jarak permukaan dilihat dari sini ya, 100 meter gitu ya. Lalu ada panjang saluran ya. Yang saluran ini ya, sini ya. Jadi DTA ini dia airnya mengalir ke tengah-tengah sini ya. Nah, kalau kita lihat di soal ya, di potongan eh, melintang gitu ya, dia bentuknya seperti ini ya. Dia air mengalir ke sini. Seperti itu. Nah, lalu kemiringan memanjang saluran ya, ini ada diketahui ya, ada S-nya sama dengan 0,01 gitu ya. Cuma hati-hati ya. Kalian nanti ketika misalnya tidak diketahui ya kemiringannya di sini, wah nggak ada nilai S-nya gitu ya, kemiringan salurannya itu. Biasanya saya nambahin di sini elevasinya plus 90 ya, si plus 9, oh sorry 8, 8 misalnya ya. Ini ada jaraknya, nanti kalian bisa cari nilai S-nya dulu ya, atau menghitung nilai S-nya terlebih dahulu. Itu kalian harus paham juga ya. Banyak yang masih salah. Nah, ini koefisien limpasan ya.
karena dia satu jenis ya lahannya ya di sini. Ini lahan. Ini karena dia kebagiannya aspal ya, jadi dia pakai nilai koefisien untuk aspal ya, seperti itu. 0,75 ya. Setelah itu luas permukaan. Nah, ini luas permukaan hitung dulu ya. Ini kan 100, ini 250 ya. Kalikan, ini kalikan gitu ya. Lalu yang ini juga sama gitu ya, dikalikan. Nanti dia dijumlahkan ya antara luas yang ke satu dan luas kedua. Jadi dia akan diperoleh 50.000 meter persegi gitu ya. Itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kayaknya nggak usah ya. Nah, setelah itu, nah ini ada perhitungan waktu konsentrasi ya. Perhitungan waktu konsentrasi, kalian tinggal masukkan rumus yang saya sampaikan yang tadi ya. Jadi di sini ada perhitungan untuk inlet time ya, T0 ya. Jadi waktu aliran di lahan dan juga conduit time adalah waktu pengaliran di saluran ya, seperti itu. Jadi dijumlahkan akan memperoleh nilai waktu konsentrasi dan di sini dikonversi menjadi menit ya, gitu ya, seperti itu. Tapi sebenarnya bisa aja kalau dia ini dikonversi dulu ke detik ya. Kalian bisa gunakan menit saja ya langsung ya, seperti itu. Kan ya, ini tinggal kalian masukkan rumus kan, nggak usah saya praktekkan gitu ya. Jadi kalian tinggal masukkan, nggak usah saya praktekkan satu-satu. Nah, di sini yang eh, mulai gitu ya, sekarang kita mulai pelajari adalah perhitungan dimensi saluran gitu ya. Jadi banyak ya sebenarnya tipe saluran tuh ya, ada yang segi ya, ada yang trapesium gitu ya, ada yang malah segitiga gini ya, terus ada yang setengah lingkaran gitu ya. Nah, ini dia akan mempengaruhi perhitungan dari dimensi saluran ya. Karena dia memiliki nilai perhitungan penampang yang berbeda ya, tergantung dari bentuknya masing-masing seperti itu. Gitu ya. Jadi kalian harus menguasai perhitungan baik itu dengan persegi ya, ataupun dengan trapesium, ataupun dengan segitiga, ataupun lingkaran gitu ya. Karena bisa saja ketika kalian di project gitu ya, mendesain drainase itu bentuknya nggak eh, mutlak persegi gitu ya, ataupun trapesium, itu bisa aja bentuknya segitiga ya, seperti ini. Ini kasus yang saya temui di drainase di IKN ya, karena ownernya dia minta menggunakan bentuknya segitiga untuk meminimalisir tingkat kerusakan kendaraan ataupun apa namanya, korban jiwa gitu ya yang ditimbulkan ketika mobil keluar jalur gitu ya dan jatuh ke saluran drainase. Seperti itu. Jadi kalian harus menguasai bentuk-bentuk ya dari masing-masing saluran. Nah, kalian di hidrolika itu kalau nggak salah sudah mempelajari apa itu saluran ekonomis gitu ya, fungsinya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi di saluran ekonomis ini sebenarnya ada aturan juga ya yang menentukan apa namanya, lebar saluran yang ideal itu berapa ya, lalu tinggi saluran yang ideal itu berapa. Lalu ada perbandingan juga ya antara tinggi dan lebar saluran seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya di sini rumus lebar saluran karena dia bentuknya persegi ya, ya seperti ini ya. Jadi untuk rumus lebar salurannya. Jadi 2 dikalikan dengan apa namanya? Dari tinggi ya, dari permukaan, tinggi permukaan air seperti itu. Nah, tapi ya, sebenarnya kalian tidak perlu asumsikan tinggi permukaan air ya. Ada metode yang lain gitu ya. Metode yang lain adalah caranya kalian mengasumsikan dulu ya. Asumsikan, ini saya asumsikan lebar dan tinggi dari salurannya gitu ya. Misalnya kita mau coba dulu dengan dimensi 1 kali 1 ya. Jadi B-nya sama dengan 1 meter gitu ya. A-nya sama dengan 1 meter gitu ya. Seperti itu. Jadi dari asumsi ini
nanti kita bisa memperoleh dari debit atau kapasitas saluran ya, QS gitu ya. Gitu. Ya, karena debit dari perhitungan hidrologi itu kan dia QR ya, dari hujan gitu ya. Sedangkan debit atau kapasitas debit di saluran adalah QS. Ya. Gitu. Jadi tadi syaratnya ya bahwa QR dia harus lebih kecil dari QS. Nah, sekarang contoh ya, karena dia ini menggunakan asumsi tinggi permukaan air, ini saya coba tampilkan ke kalian dengan cara coba-coba atau trial and error ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Ini saya share screen lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Nah, ini contoh lain ya dengan metode yang lain. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di nomor 12 ini, di nomor 12 ya, ini asumsi dimensi saluran. Jadi kita masukin dulu ya secara acak gitu ya, ataupun secara sense of engineering, oh kira-kira ini dimensinya sekian gitu ya. Jadi dimasukkan dulu asumsi lebar dasar salurannya 1 meter di sini ya, dan untuk H-nya adalah 0,9 meter gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya menghitung eh, bentar ya. Jadi di nomor 12 ini kita mau mencari nilai dari QS ya, atau kapasitas eh, debit saluran yang drainase yang kita akan rencanakan ya, seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengasumsikan lebar dan tinggi, itu kita mencari nilai A ya. Nilai A itu kan luas penampang ya, luas penampang basah. Jadi di sini masukkan rumus luas penampang basah dari saluran. Kalau misalnya persegi ya, ya pakai masukin rumus luas persegi ya. B kalikan H gitu ya rumusnya ya. Itu ya. Tergantung dari apa namanya? Jenis saluran ya. Kalau misalnya trapesium, nah itu kalian masukin rumus luas trapesium ya. Yang setengah kali bla 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 gitu ya. Nah, itu kalian masukkan gitu ya rumus luas trapesium. Nah, terus untuk rumus ya. Di sini ada rumus P ya. P itu adalah keliling basah ya. Jadi keliling basah untuk persegi itu rumusnya adalah B plus 2H ya. Seperti itu. Gitu ya. Ini kan dia rumusnya karena persegi ya. P-nya itu adalah sama dengan B plus 2H ya. B plus karena ini bisa dilihat aja ya dari bentuk penampang ya. Kalau keliling itu kan dia pasti ini ya, keliling tuh ya. Jadi di sini H-nya ada dua ya, ini H, dan ini adalah B-nya ya. Jadi otomatis dia B ditambah 2 dikalikan H ya, seperti itu. Ini sebenarnya di hidrolika ya, basic-basic ini ya. Mau pas saya sampaikan lagi, agar mereview ulang ya, mengingat kembali seperti itu. Kalau ada yang ingin apa bertanya langsung saja ya, nggak apa-apa ini. Dan untuk R itu adalah jari-jari hidrolis ya. Jadi kalau rumus R itu adalah R sama dengan luas penampang basah dibagi dengan keliling basah. Seperti itu. Jadi A-nya kita sudah hitung ya. Sini A dan P-nya juga sudah kita hitung ya dari keliling basah. Jadi dia akan dapat nilai jari-jari hidrolik ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung kecepatan aliran ya di saluran drainase yang kita rencanakan. Nah, untuk rumus dari kecepatan aliran itu kita menggunakan rumus persamaan Manning ya. Jadi 1/n ya. P sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3 ya. Dikalikan dengan S pangkat setengah ya. Seperti itu. Nah, untuk N-nya
N-nya kalian gunakan ini, kasaran Manning. Oh, sorry. Ini yang ini ya. N-nya sama dengan 0,014 ya. Jadi 0,014 ini diperoleh dari tabel ini, gitu ya. Seperti ini. Nah, ingat ya, nilai N ini beda sama nilai C ya, tabelnya. Jadi kalian harus bisa bedakan gitu ya, tabel nilai koefisien limpasan atau nilai koefisien C ya, dengan nilai kekasaran Manning di saluran ya, seperti itu. Nah, kurang lebih tabelnya ini untuk angka kekasaran Manning ya. Jadi berdasarkan material dan juga kondisi saluran drainase ya. Nah, contoh misalnya kalau ini beton gitu ya, itu beton tuh di sini kita cari ya, ternyata di bawah. Nah, ini tertutup ya, tertutup. Nah, ini kalau nggak salah di bawah ini ada ya, ada nilainya. Nah, ini ya, untuk saluran beton ini nomor 18. Dia, ini saya asumsikan kondisinya baik sekali ya, baik sekali. Itu nilai N-nya atau kekasaran meniknya 0,014 gitu ya. Jadi digunakan nilai N-nya 0,014 ya. Jadi 1/0,014 dikalikan R-nya tadi berapa? Di sini contohnya 2,8 ya. 2,8 pangkat 2/3 dikalikan dengan S-nya berapa? S-nya di sini asumsinya tarik. Ya, nah ini ya piringannya. Misalnya 0,25 gitu ya. 0,25 pangkat setengah. Gitu. Nah, ini kalian tinggal hitung aja nanti akan memperoleh nilai kecepatan alirannya ya dengan satuan meter per detik. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa bedakan ya satuan antara debit dengan kecepatan ya. Karena debit itu kan dia satuannya meter kubik per detik, sedangkan P atau kecepatan adalah satuannya meter per detik ya. Masih banyak yang ketukar ini ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ya. Itu ya. Jadi di sini kita akan memperoleh nilai dari P ya. Jadi P di sini itu sebesar 1,676 ya. Ingat ya, karena di sini desain salurannya saya asumsikan dengan beton ya tadi ya. Ya, P izin untuk beton itu dia sama dengan atau maksimum di 1,5 meter kubik per second ya. Nah, hasil dari perhitungan P rata-rata di saluran gitu ya yang kita desain dengan dimensi sekian ya, itu dia berkisar di 1,676. Artinya V-nya lebih besar dari V izin ya. Gitu ya. Nah, dengan kejadian seperti ini kalau tidak ada penanganan khusus, kasusnya seperti tadi ya, ini airnya akan menggerus ke dasar saluran yang ada di bawahnya ya, akan merusak ya saluran drainase dan berakibat saluran drainase tersebut tidak berfungsi dengan baik ya. Gitu. Biasanya itu perlu dipasang pematah arus ya. Jadi pematah arus itu ya seperti tadi bentuknya, seperti tangga-tangga seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Itu dia berfungsi untuk reduksi kecepatan aliran agar tidak rusak dasar dari saluran. Gitu ya, seperti itu. Namun kalau misalnya ini V-nya di sini sudah kurang dari V izin, ya kurang dari 1,5 misalnya, ya, itu dia bisa digunakan. Seperti itu. Namun hati-hati ya, dulu pernah saya sampaikan ke kalian ketika kuliahan awal, ketika kecepatan rata aliran di saluran tersebut cukup kecil ya, kalau nggak salah di berapa ya, di bawah 0,8 gitu ya, ini dia perlu apa namanya, perlu ada penanganan juga ya. Penanganannya adalah nambah kemiringan agar dia lebih curam ya. Jadi agar kecepatan alirannya lebih besar ya dibandingkan dengan kecepatan minimum ya seperti itu. Kenapa gitu ya? Tidak boleh terlalu lambat alirannya ya. Itu tadi ya kalau kalian lihat di apa namanya di
saluran drainase yang ada di permukiman ataupun di jalan ya, apa namanya, salurannya dipenuhi rumput ya, ataupun sedimentasi ya, tanah ataupun rumput-rumputan. Nah, itu adalah salah satu akibat karena saluran tersebut tidak berfungsi dengan baik ya. Salah satu faktornya itu kecepatan minimum gitu ya. Jadi alirannya ya, ketika didesain itu dia terlalu kecil ya, seperti itu. Jadi terlalu kecil nggak boleh ya, kalau terlalu besar tidak boleh juga ya ketika mendesain drainase. Jadi kalian harus perhatikan kecepatan izin dari saluran tersebut, kecepatan maksimum dan kecepatan minimum, seperti itu. Itu ya solusinya. Kalau misalnya terlalu tinggi, bisa dibuat landai ya di salurannya gitu ya, ataupun ditambah dengan pemata arus gitu ya. Atau kalau misalnya terlalu lambat, itu berarti salah satu penanganannya kalian harus menambah kemiringannya. Jadi dibuat lebih miring lagi, apa namanya, salurannya dibuat lebih miring agar kecepatan alirannya lebih besar gitu ya. Jadi kalau yang tergenang gitu ya, saluran drainasenya airnya nggak ngalir, nah itu salah berarti desain drainasenya terlalu landai gitu ya. Ataupun sebenarnya ada faktor lain ya, ada pengaruh lain, misalnya di bawahnya, di hilirnya itu ada pasang dari sungai ya, ataupun pasang air dari laut ya, seperti itu. Saya hapus lagi. Oke ya, itu penting ya. Jadi ketika sudah memperoleh nilai V, itu kita bisa langsung menghitung kapasitas ya atau debit di saluran ya. Kita kan mau nyari QS ya. Nah, untuk mencari QS itu kita bisa gunakan rumus A dikalikan dengan V ya. Karena kan kita sudah memperoleh nilai luas penampang saluran yang kita coba-coba gitu ya. Dan juga kita sudah mencari nilai kecepatan rata-rata di saluran yang kita coba-coba juga ya dimensinya seperti itu. Nah, di sini contohnya untuk A-nya itu adalah berapa nih A-nya? A-nya 0,9 dan V-nya tadi 1,676 ya. Jadi di sini tinggal masukkan saja. A-nya 0,9 dan V-nya 1,6. Ya. Oh, ini kenapa lanjut gitu ya? Dengan kecepatan melebihi kecepatan maksimum ya, tadi ya kita sudah sepakat bahwa di desain yang ini dia menggunakan pemata arus ya. Ya, kecuali kalau kalian nggak mau menggunakan pemata arus seperti ini ya, kalian harus hitung lagi ya dengan kemiringan yang lebih landai gitu ya, seperti itu. Ini QS-nya berapa? Kurang lebih ini 1,508 ya QS. Meter kubik per detik gitu ya. Nah, tinggal kita cek gitu ya, nilai Q atau debit limpasan dari hujan, hasil perhitungan intensitas dan metode rasional itu berapa gitu ya. Nah, contohnya di yang studi kasus ini, nilai QR gitu ya, perhitungan debit limpasan, itu sebesar 1,498 meter kubik per detik. Artinya, QR gitu ya, nilai QR itu dia lebih kecil dari QS. Nih, kalau kita lihat 1,498 lebih kecil dari 1,508 gitu ya. Berarti dimensi yang kita asumsikan gitu ya, kita coba-coba itu dapat menampung debit yang terjadi gitu ya, seperti itu. Jadi dengan dimensi tingginya, saya hapus dulu ya. Jadi dengan dimensi saluran ini 1 meter gitu ya, dan tinggi 0,9, itu dia dapat menampung debit ya, dengan kapasitas 1,508 meter kubik per detik gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa digunakan dimensinya ya. Ini dapat digunakan gitu ya dimensinya. Sudah, kalian bisa mendesain dimensi dari drainase seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tugas kalian sampai sini ya. Nanti dapat dimensinya berapa gitu ya. Terus nanti kan digambarkan juga ya di AutoCAD gitu ya. Namanya dimensinya. Apa saluran drainasenya. Seperti ini. Dimensinya berapa. Ya. Dan juga ya, hati-hati ya.
ketika kalian mendesain drainase itu tidak berhenti di sini, ya. Kita dalam apa ya sebagai civil engineer ya yang desain bangunan-bangunan sipil ya, itu kita pasti mengenal dengan yang namanya safety factor ya atau faktor keamanan gitu ya. Ya, jadi ketika suatu saat terjadi curah hujan yang ekstrim ya, malah melebihi yang kita desain hujannya, itu kita masih memiliki faktor keamanan gitu ya, agar kelebihan air tersebut masih dapat ditampung ya atau dialirkan di sistem drainase yang kita rencanakan ya. Nah, kalau di drainase itu kita mengenal dengan yang namanya tinggi jagaan ya. Tinggi jagaan itu atau freeboard ya, freeboard ya. Ini rumusnya adalah W sama dengan akar 0,5 dikalikan dengan H. Jadi kalian bisa gunakan rumus ini ya, di mana akar 0,5 ya, H-nya itu adalah tinggi dari saluran ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya tinggi salurannya 0,9 ya, udah kalian masukkan ya H-nya berarti 0,9. Ya, nanti tinggal dihitung. Nah, di sini misalnya contoh hasilnya 6,7 cm gitu. Tapi kan ini hasilnya kurang apa ya? Kurang bagus gitu ya kelihatannya. Biasanya kita bulatkan gitu ya. Jadi 10 cm. Nah, jadi nanti di gambarnya itu dia akan nambah ketinggian salurannya sebesar 10 cm. Nah, di sini ya. Ini ada 10 cm. Gitu ya. Jadi yang 10 cm ini untuk safety factor ya atau faktor jagaan. Gitu. Jadi nanti dimensi dari drainase yang kita desain itu adalah ukurannya 1 kali 1 meter ya. Gitu. Udah gitu ya, beres. Kita dapat dimensi saluran drainase. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi kalian sampai sini nih, belum UTS gitu. Jadi kalian sudah bisa mendesain drainase dengan perhitungan manual ya. Setelah itu setelah UTS kita akan masuk ke desain drainase dengan menggunakan aplikasi ya. Seperti itu. Kalian saya harap gitu ya setelah mengambil mata kuliah drainase ini ya sudah apa ya bisa gitu ya merencanakan drainase gitu ya. Nah ya ini sangat kepake juga ya karena di kita ya masih banyak drainase yang masih belum bekerja dengan baik gitu ya. Seperti itu. Selain itu ya dari apa namanya materi yang sudah saya ajarkan ya ke kalian seperti hitung data curah hujan ya, menganalisis data curah hujan, lalu membuat hitung intensitas hujan gitu ya, dan juga tadi menghitung debit limpasan itu kalian apa ya kan sering digunakan juga ya selain dari drainase ya itu di pertambangan juga ya akan kepake gitu ya. Jadi saya juga kebetulan sedang mengerjakan perencanaan kolam detensi ya di tambang tambang batu bara penyaliran tambang di PT apa ya Kalimantan gitu ya. Itu sama perhitungannya seperti ini ya. Hitung curah hujan ya, lalu membuat daerah tangkapan air, menghitung intensitas hujan dengan mononobe ya, dan juga menghitung debit limpasan yang nantinya akan masuk ke kolam gitu ya dengan rumus metode rasional ini gitu. Jadi nanti sama ya outputnya dapat dimensi dari kolam tampungan air ya, air buangan dari tambang seperti itu. Jadi ini tidak hanya digunakan di drainase ya, banyak seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, orang-orang air itu sering lah banyak ya, terlibat di pekerjaan-pekerjaan. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini kita punya waktu 7 menit lagi ya. Nah, terkait tugas besar gitu ya, saya udah sampaikan ke kalian sampai menghitung dimensi salurannya. Jadi kalian sudah bisa eh, apa namanya tugasnya udah sampai poin C ya, gitu ya. Jadi ini, jadi kalian sudah bisa mengerjakan nilai waktu konsentrasi ya, waktu konsentrasi.
lalu besarnya debit design sudah bisa menghitung, dan juga dimensi dari salurannya. Gitu ya. Ini nggak usah ya kedalaman aliran, kalian ganti dengan dimensi saluran, gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 soal ya. Ada nilai waktu konsentrasi, debit design, dan dimensi saluran. Gitu ya. Tuh, banyak ya sebenarnya kalau kalian mau pelajari di bidang air ya, banyak software gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, dan banyak kayak ya hack-hack seperti itu ya. Tutorial untuk bantu kita mencari parameter-parameter ya. Ya, jadi kalian kalau misalnya nanti mau memperdalam di bidang air ya, pasti kalian akan belajar banyak gitu. Software terutama gitu. Mungkin itu ya untuk materi minggu ini, materi terakhir sebelum UTS gitu ya. Silakan dikerjakan tugasnya dan juga dipahami ya, dipahami teori-teori yang saya sampaikan ke kalian, lalu tutorial-tutorial perhitungan gitu ya, itu tolong dipahami gitu ya. Eh, Ya nanti akan keluar juga gitu ya di UTS gitu ya. Bagi yang nanya kan kisi-kisi UTS apa gitu ya, nah itu yang saya sampaikan gitu ya. Seperti itu. Terus jangan lupa juga ya tugas besarnya. Kemarin kan sudah dibagikan kelompok, silakan mulai berdiskusi ya, merencanakan plannya seperti apa, plan kelompoknya ya. Seperti itu. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup. Boleh menanyakan terkait tugas ataupun terkait ada yang belum dipahami gitu ya. Pak. Ya, silakan. Silakan tadi. Siapa tadi ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke. Oke, berarti ya. Mungkin eh sekian ya. Tadi kalian ujian UTS kalau saya lihat di jadwal yang sudah saya terima untuk sementara itu tanggal 2 Mei ya. Jadi untuk tugas tadi ya, tugas sebelum UTS itu dikumpul H-1 ya, tanggal 1 Mei ya, kumpul ke saya. Nah, sekarang mungkin untuk absensi boleh on cam dulu gitu ya. Saya skip dulu ya untuk pengisian nanti di absen sesuai kesepakatan. Ini ada 2 ini. Bentar. Yang kedua, jangan dulu off cam ya. Terus yang terakhir, oke, sip ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Mungkin sebelum itu saya ucapkan juga mohon maaf dan lahir dan batin ya. Karena kita kan Idul Fitri ya sebentar lagi gitu ya. Maaf lahir dan batin. Selamat mudik ya, mudik ke kotanya masing-masing gitu ya. Dan pesan dari saya ya jangan lupa tugas gitu ya, jangan terlalu enjoy gitu ya, jangan terlalu asik. Liburan juga. Eh, Mungkin itu tadi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.